Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, renungan harian Immanuel itu saja cukup. Kembali akan menemani aktivitas saudara hari ini dengan sebuah ayat dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 24 yang berbunyi, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, ada banyak pendapat berkaitan dengan bentuk dan cara penyembahan yang harus dilakukan oleh orang percaya. Namun, mengacu ayat di atas, secara tegas Alkitab mengatakan karena Allah adalah roh, maka penyembah-penyembah yang benar harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita renungkan bersama maksud dari ayat tersebut. Yang pertama, menyembah dalam roh. Saudara, Allah itu roh adanya. Artinya Allah tidak kelihatan sehingga tidak boleh diwujudkan atau dirupakan dalam bentuk apapun juga. Itulah sebabnya Allah harus disembah dalam roh dan tidak dalam bentuk apapun untuk menyerupainya. Dalam perjanjian lama ada peringatan yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Itu kita bisa baca dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ke-8. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ini adalah larangan bagi orang percaya dalam menyembah Allah dengan cara memakai media patung. Karena Allah kita adalah Allah yang cemburu adanya. Saudara, sebagai orang Kristen, mungkin kita tidak mempunyai berhala-berhala secara fisik. Akan tetapi, segala sesuatu yang kita utamakan atau perhatikan lebih dari Tuhan itu adalah berhala. Pekerjaan, usaha, mungkin anak, keluarga, bahkan pelayanan dapat menjadi berhala apabila hal tersebut menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi, menyembah di dalam roh artinya kita menjadikan Allah sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kita. Lebih dari apapun juga. Tidak ada satupun yang boleh menghalangi hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, menyembah dalam kebenaran. Saudara, perjumpaan perempuan Samaria dengan Yesus yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat mengungkapkan keadaan sebenarnya dari kehidupan perempuan tersebut. Yesus mengatakan dengan jelas keberadaan diri perempuan itu. Lalu perempuan itu berusaha mengalihkan percakapan dan berusaha untuk berlindung dalam hal-hal rohani. Disinilah Yesus mengatakan tentang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudara, ketika kita datang kepada Allah untuk menyembah, kita harus datang apa adanya, siapa diri kita. Karena di hadapan Allah tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan. Allah mengenal dengan baik keberadaan kita. Jangan munafik dengan bersembunyi di balik topeng hal-hal rohani seperti perempuan Samaria lakukan. Jadi menyembah di dalam kebenaran artinya kita datang menghadap Tuhan sebagaimana kita ada. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Diri kita apa adanya. Kita datang dengan pengakuan akan segala dosa dan kelemahan kita.
berharap kemurahan Allah saja yang membenarkan hidup kita. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, mari kita datang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, yaitu menempatkan Allah sebagai yang utama lebih dari apapun dalam kehidupan kita. Dan kita berdiri di hadapannya dengan apa adanya diri kita. Jadilah penyembah-penyembah benar, karena menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang untuk bersyukur karena firman-Mu sudah mengingatkan kami untuk kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran sebagai bukti bahwa kami adalah penyembah-penyembah yang benar. Tidak ada apapun yang menjadi perantara, yang menghalangi kami untuk menghampiri Tuhan. Kami menyembah Engkau dengan hati yang tulus sebagai yang utama di dalam hidup kami. Dan kami juga datang dengan apa adanya. Tidak ada yang perlu kami tutup-tutupi. Kalau ada dosa, kami akui di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengampuni kami dan mendengar doa kami. Bapa, Engkau perhatikan setiap kami yang sudah dengar firman-Mu. Biarlah kebenaran ini memerdekakan kami sehingga kami menjadi penyembah-penyembah yang benar. Pimpin hidup kami di sepanjang hari ini dan Tuhan memberkati kami. Segala puji bagimu Bapa, bersyukur untuk firman-Mu, mengalaskan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jika Bapak, Ibu atau Saudara membutuhkan bantuan doa, silahkan menghubungi nomor yang tercantum di bawah ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.